Baik, jamaah yang dirahmati Allah, tabi'in itu satu level di bawahnya para sahabat Nabi. Para tabi'in itu adalah orang-orang yang beriman, hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman, dan sempat ketemu dengan sebagian sahabat Nabi. Sebagian para ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, mempersyaratkan harus ketemu muka dengan Nabi. Karena kita sama-sama tahu dalam kajian usul salasa pernah diceritakan ada seseorang hidup satu zaman dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu muka. Siapa? Siapa? Kok Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni tidak zaman dengan Nabi. Siapa? Raja Najasyi. Bahkan Raja Najasyi dengan Nabi termasuk surat-suratan. Ya. Bahkan nanti ada seorang tabi'in, tadi malam saya baru baca namanya, Al-Ahnaf kalau saya tidak salah. Karena dia masih terlalu muda, maka waktu diutus utusan menuju kepada Nabi SAW, Ahnaf nggak ikut. Padahal dia hidup di zamannya Nabi. Artinya seandainya waktu itu dia sudah umurnya agak gedean dikit lah, dan ikut dalam kontingen berangkat ke tempatnya Nabi, berarti Ahnaf statusnya berubah jadi apa? Sahabat. Sayangnya dia ketika itu masih muda, maka dia pun belum pernah ketemu Nabi SAW. Maka tabi'in, orang yang hidup di zamannya para sahabat, bertemu dengan mereka dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Di sini disebutkan Atha yang pertama. Atha bukan Atha. Kalau Atha, ain dulu, belakangnya hamzah, itu berasal dari kata Atha yu'ti, pemberian artinya. Sedangkan kalau depannya yang hamzah, belakangnya yang ain, berarti Atha, artinya taat. Nah, Atha bin Abi Rabah, orang sering menamakannya Atha. Yang benar adalah Atha, ain depannya, hamzah belakangnya. Atha bin Abi Rabah, dia lahir di tahun 27 Hijriah. Berarti setelah Nabi wafat berapa tahun? Kurang lebih 17 tahun. Mari saya bacakan ceritanya di sini. Kita sekarang masuki 10 hari terakhir di bulan Zulhijjah pada tahun 97 Hijriah. Pada saat itu Ka'bah sedang disesaki oleh tamu-tamu Allah dari berbagai penjuru dunia. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang jalan kaki, ada yang berkendara, laki perempuan, hitam putih, Arab non Arab, tokoh masyarakat maupun rakyat jelata sedang tumpah ruah karena mengikuti proses haji. Semoga yang belum pernah haji, Allah berikan rezeki haji. Tersebutlah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini salah seorang khalifah dari Bani Umayyah. Bahkan disebutkan bahwa dia termasuk di antara khalifah yang paling besar, yang paling agung, yang paling dicinta. Sulaiman bin Abdul Malik datang dengan menggunakan sarung dan selendang. Maksudnya sarung itu bukan kotak-kotak yang kayak kita punya, tapi maksudnya adalah pakaian ihram yang atas bawah. Yang bawah disebut dengan sarung, izar, sedangkan kain yang bagian atas yang menutupi dada disebut dengan selendang atau rida. Ya. Maka kalau ada orang namanya rida, itu artinya apa? Selendang. Beda kalau namanya ridho. Ya. Kondisi seperti itu sama antara orang-orang yang merupakan khalifah maupun rakyat jelata. Bersama Sulaiman bin Abdul Malik ada dua orang putranya, dua-duanya masih muda. Khalifah menyelesaikan tawafnya. Setelah selesai maka dia nengok kepada seorang pengawalnya. Mana orang yang kau bilang itu? Mana dia? Siapa yang dimaksud nanti? Maka pengawalnya mengatakan, itu dia di sana.
sambil menunjuk ke pojok barat Masjidil Haram. Maka khalifah, siapa namanya tadi? Sulaiman bin Abdul Malik dengan dua putranya datang menuju ke pojok barat mendatangi orang yang dimaksud. Karena ini khalifah, maka para pengawal membelah jalan. Ya, ibaratnya kalau pakai bahasa Bali papan, misi, minggir, anak kecil minggir di sini, gitu kan? Ketika melihat pengawalnya demikian, maka khalifah berkata, ini rumah Allah. Jangan ada yang membeda-bedakan antara raja dengan rakyat. Semua rakyat dan raja dan rakyat jelata kedudukannya sama di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari orang lain kecuali berdasarkan penerimaan terhadap amalnya dan ketakwaan. Boleh jadi ada orang datang dengan kusut dan lusuh berdebu, tapi Allah menerima ibadahnya, sedangkan raja justru tidak diterima. Khalifah berjalan menuju orang tersebut yang dimaksud. Lalu dia mendapati ternyata orang tersebut masih sholat. Sementara orang-orang duduk di belakangnya, maka khalifah pun duduk di bagian akhir di belakangnya orang-orang yang sudah ngantri duluan. Anak-anaknya pun duduk di belakangnya. Kedua anaknya ini mulai heran dan mulai ngamati, siapa sih yang kita tuju ini? Setelah diamati ternyata yang dituju yang sedang sholat itu adalah seorang yang mirip budak. Kulitnya hitam, rambutnya keriting, lebat, pesek. Kalau duduk dia seperti gagak hitam. Ketika selesai dari sholatnya, maka orang-orang mulai menunaikan hajatnya di belakangnya, sampai giliran siapa? Khalifah Sulaiman. Khalifah Sulaiman memberi salam, lalu orang itu membalas salamnya. Khalifah lalu menanyakan beberapa hal terkait manasik haji satu dengan lainnya. Lalu orang itu menjawab setiap pertanyaan Khalifah dengan jawaban yang tuntas, diperinci dan tidak diberikan kesempatan lagi untuk si penanya untuk menanya lagi, karena semuanya sudah terjawab. Dan setiap kali dia menyandarkan perkataannya, dia mesti mengucapkan sabda Nabi SAW. Artinya pakai dalil. Selesai dari mengajukan pertanyaannya, maka Khalifah berkata, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Lalu Khalifah berkata, ayo berdiri. Ngomong sama siapa? Sama anak-anaknya. Ayo berdiri. Berdiri dari selesai tempat tawaf menuju ke tempat sa'i. Sampai di tempat sa'i di antara Safa dan Marwah, buat yang pernah umroh, ya perkiraan kita kira-kira di lampu hijau. Di antara-antaranya lampu hijau. Di antara Safa dan Marwah ada yang berteriak. Ini para pengawal, maksudnya para pegawai kerajaan. Orang-orang itu berseru, wahai kaum muslimin, tidak boleh ada yang memberi fatwa di sini kecuali Atha bin Abi Rabah. Kalau tidak ada Atha, maka silakan minta fatwa kepada Abdullah bin Abi Najih. Setelah itu ngomong lagi, wahai kaum muslimin, di tempat ini tidak boleh ada yang memberi fatwa soal haji, soal manasik kecuali Atha. Kalau tidak ada Atha, maka ke Abdullah bin Abi Najih. Teriakan ini diulang-ulang. Maka dua anaknya Khalifah kemudian bertanya, wahai ayah, katanya pegawai-pegawai itu nggak boleh ada yang beri fatwa kecuali Atha. Kalau nggak ada Atha, Abdullah. Lalu kita ngapain tadi ngantri di belakangnya orang hitam pesek, rambut keriting, dan kalau duduk seperti gagak? Kenapa kita tidak minta fatwa kepada Atha? Maka Khalifah Sulaiman berkata, yang kamu lihat tadi yang duduk pesek, keriting, hitam, itulah Atha. Dialah pemilik fatwa di Masjidil Haram, dan dialah pewaris kedudukannya Abdullah bin Abbas di sini. Maksudnya tidak ada yang bisa memberi fatwa dalam hal-hal genting seperti manasik kecuali Atha, dan dialah pewarisnya Abdullah bin Abbas. Kemudian Khalifah berkata, wahai anakku, belajarlah ilmu, karena dengan ilmu orang rendah akan jadi mulia, yang malas akan jadi pintar,
dan budak lebih tinggi kedudukannya daripada raja. Selesai satu cerita. Apa manfaat yang bisa kita petik? Mungkin ada di benak antum, alhamdulillah. Bila nanti yang saya sebut tidak ada, beritahu saya. Manfaat pertama, ilmu itu didatangi. Buktinya Sulaiman nyari Atok. Bukan Sulaiman bilang sama pokoknya cari Atok, suruh ke sini. Tapi Sulaiman yang bilang, mana dia? Sono, maka didatanginya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dan begitulah kami melihat bahwa tidak ada ustadz yang betul-betul jadi ustadz di zaman sekarang, atau apalagi para ulama di zaman dahulu, yang ilmu datangi dia. Saya sering dan kemarin terus terang ada sebagian kajian yang sudah saya berhentikan karena 4 tahun saya jalan kajian itu, saya selalu datangi mereka. Saya datangi ke rumah mereka, jelang zuhur mereka siapkan makanan, pulang mereka bawakan kue kotakan lengkap dengan amplop. Setelah saya evaluasi diri saya, sepertinya ini termasuk di antara murid-murid saya yang gak pintar-pintar. Kenapa? Mungkin karena 4 tahun kajian itu berjalan, bergonta-ganti bukunya, saya selalu yang mendatangi mereka dan mereka tidak pernah mendatangi saya. Mereka tidak pernah saya dengar hadir di kajian saya kecuali 1 kali. Biasanya saya selalu yang datangi mereka. Maka kajian itu saya berhentikan karena saya berharap mungkin mereka bisa ikut kajian. Bila mereka memang butuh dengan ilmu, mereka pasti akan datang. Saya katakan kepada antum semua, jangan hanya mengandalkan ilmu kalau masjidnya dekat rumah sama antum. Maaf, dekat dengan rumah antum. Yang kalau seandainya tempatnya jauh, antum nggak pernah datang. Para ulama di zaman dahulu mereka mendatangi ilmu. Ya, ini Rifki datang dari Regensi. Mungkin dari antum ada yang datang dari jauh-jauh, ada yang dari Batakan, biasa duduk di sini. Hah? Antum dari Batakan. Ada yang biasa di sini anak muda, saya lupa namanya. Datang dari Batakan ke sini, ujung ke ujung. Ya. Kalau saya ngasih di BDI, ada yang datang dari Kampung Baru Ujung. Itu baru penuntut ilmu. Tapi kalau Kampung Baru tapi ngajinya hanya di Sepaku Laut, kalau nggak ada kajian, nggak kaji. Itu namanya belum mendatangi ilmu. Manfaat yang lain, faidah, menjadi pemimpin yang baik. Makanya dia bilang, jangan belah jalan. Di rumah Allah kita dan rakyat sama. Maka saya terus terang tidak setuju dengan kalau seandainya ada wali kota atau ada Pak Kapolda mau Jumatan, lalu kemudian diletakkan di soft pertama segitiga Mika itu, wali kota, Kapolda, yang sampai naik khotibnya nggak datang juga orangnya. Ya, biarkan mereka duduk di belakang. Jangan diberikan tempat karena ini adalah rumah Allah. Kita dan mereka di masjid sama. Alhamdulillah itu yang saya lihat dari, saya tidak mentazkiyah seseorang di hadapan Allah, tapi itu yang saya lihat kalau saya di Basarnas. Pak Rizal Effendi itu kayak di sono atau di sono, nggak pernah di depan. Entah mungkin dia apapun, yang jelas tidak ada tempat khusus di masjid itu buat dia. Faidah yang lain, orang yang berilmu itu dibutuhkan. Faidah yang lain, jika antum butuh ilmu, sabar meskipun nunggu. Jika antum butuh ilmu, maka sabar meskipun menunggu. Kadang antum ikut kelas tahsin, kadang ikut kelas bahasa Arab, ustadznya lama kali datang. Kita udah janjian jam 8.15, jam 8.30 dia baru datang. Ada kalanya seperti itu. Sebagaimana Sulaiman harus nunggu Atok selesai sholat baru dia tanya,
Ya. Faedah yang lain, kalau tidak tahu maka tanya. Raja saja, khalifah di zaman dahulu, kalau ada masalah yang dia tidak tahu, dia tanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, perlu antum ketahui bahwa para ulama kita menyebutkan dua yang tidak bakal dapat ilmu karena mereka tidak pernah bertanya di majelis. Ada dua yang tidak akan mencapai ilmu karena nggak pernah bertanya di majelis. Yang pertama adalah yang tidak pernah tanya karena malu. Kenapa tidak pernah tanya? Saya malu kalau bertanya. Yang kedua adalah yang sombong sehingga tidak mau tanya. Sebagian orang malu, sebagian orang justru tidak mau malu. Dia mengatakan, saya kalau nanya nanti saya ketahuan lagi di bagian mana yang saya tidak tahu. Ya, padahal bisa jadi, ya, memang bisa jadi pertanyaan dia bagi sebagian orang itu pertanyaan yang itu kelas rendah lah menurut sebagian orang. Tapi kalau memang kita memang nggak tahu, kenapa kita harus malu untuk bertanya? Ada forum ustadz nasional, atau forum ustadz, maaf, di dalamnya banyak ustadznya saya. Kemarin malam kah, ada yang tanya begini, asatidzah, adakah yang bisa memberi jawaban? Ada seseorang bertaubat dari L bintang. Ya. Dia bertaubat lalu kemudian Ahmadiyah, bukan L bintang. Dia bertaubat dari Ahmadiyah. Dulu keyakinannya adalah ada nabi setelah Nabi Muhammad. Apakah sekarang kalau dia sudah taubat dia harus mau bersyahadat ulang? Menurut antum apa teman-teman? Dia harus syahadat ulang enggak? Syahadat ulang. Dan mungkin kita bilang, ya iyalah syahadat ulang, karena kita sudah lama ngaji. Tapi ini ustadz nasional nanya di forum ustadz. Adakah rasa malu? Enggak. Karena masalah agama, masalah penting. Tidak ada yang harus malu kalau memang tidak tahu. Faedah yang lain, seorang guru menjawablah dengan tuntas. Kalau perlu pakai bonus. Pakai bonus maksud saya jawabannya berkembang sehingga ada bagian yang mungkin tidak ditanyakan dijawab sekalian, sehingga nggak perlu lagi ditanyakan. Faedah yang lain, berterima kasihlah kepada seorang guru. Makanya Sulaiman berkata kepada Atha, jazakallah khairan. Setelah diberi ilmu, dia berterima kasih. Ada kita jamaah terima kasih sama ustadz kita. Kalau keluar misalnya, sebagian dari kita, aduh ini yang susah saya nanti ya ngomongin. Sebagian dari kita salaman aja nggak pernah. Nggak pernah misalnya ketemu ustadz, assalamualaikum. Apalagi untuk mengucapkan jazakallah khairan. Salam tidak pernah. Bahkan tidak sedikit yang setelah mengambil ilmunya mulai pintar dia, lalu kemudian mulai menghibahi ustadznya. Aku tahu Ustadz Mufli itu ya. Ya pernah sih saya belajar sama dia, tapi dia itu ya gitulah, nggak bisa baca kitab kayaknya. Semua bukunya bahasa Indonesia. Gitu. Ada yang bilang seperti itu. Kalau kita daurah para ustadz, kalau syekh sudah keluar, itu banyak yang berdiri mau nyambut, mau salaman. Ibaratnya gini, kami ajari mereka memanah. Setelah mereka pandai memanah, kamilah orang yang pertama mereka tembak. Teman-teman yang dirahmati Allah, faedah yang lain, belajar itu kepada ulama yang diakui.
Makanya orang bilang gak ada yang boleh berfatwa kecuali Atha. Itu menunjukkan bahwa masalah agama itu diserahkan kepada ahli. Di zaman sekarang posisi menjadi seorang ustadz itu murah karena amplopnya banyak. Banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang ustadz meskipun tidak punya kapabilitas yang cukup. Antum bayangkan satu ustadz sekali ngisi 250.000. Kalau dia ngisi sehari 3, 750.000. Kalau dia ngisi 1 minggu 6 hari, hitung memang itu berapa. Khutbah Jumatnya gak ada liburnya, banyak kan duitnya. Maka karena banyak duitnya, banyak orang berlomba-lomba jadi ustaz. Memposisi bagaimana caranya bisa jadi ustaz. Bikin grup sendiri, berfatwa sendiri, meskipun belum bisa bahasa Arab. Saya dapati ada sebagian yang begitu di Balikpapan. Bikin grup, dia jadi ustaz, menukil-nukil, ditanya dia jawab, terus berkembang namanya ustaz. Tapi tidak sedikit dari mereka yang ketika diminta membaca kitab, mereka memang tidak bisa. Ada salah satu yang terkenal yang saya tanyain, Afwan, antum bisa bahasa Arab? Tidak bisa Ustaz. Nah, saya sudah tahu kok juga, saya bisa tahu itu. Kok tahu Ustaz? Iya, soalnya kita pernah bercakap-cakap. Antum bilang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Ana tanya balik sama antum, aina taskun? Maksud saya, hati-hati posisi ini. Banyak orang yang belum layak untuk menyandangnya, tapi karena tahu di balik dari meja ustadz itu banyak duitnya. Ya, bagi orang yang menjadikan dakwah itu sebagai mata pencaharian. Teman-teman yang dirahmati Allah, di antara faedah yang lain, tidak boleh sembarang berfatwa. Tidak boleh sembarang berfatwa. Faedah yang lain, mendidik anak. Lihat bagaimana ketika anak-anaknya Sulaiman berkomentar, ayah, katanya kita suruh minta fatwa sama Atha. Ngapain kita sama orang yang kayak gitu, yang hitam pesek kayak itu? Ya, apa kata bapaknya? Jangan sembarang ngomong, itu Atha. Baru apa nasihatnya? Belajarlah ilmu. Karena kau belajar ilmu, orang malas jadi pintar, orang malas jadi rajin, orang bodoh jadi pintar, dan bahkan budak bisa lebih tinggi kedudukannya dari raja. Asal kita tahu, nanti ada ceritanya Atha itu dulunya apa? Budak. Teman-teman yang dirahmati Allah, faedah yang lain, orang sering bilang never judge the book by its cover. Apa itu? Jangan menjustifikasi isi buku hanya dari covernya. Jangan bilang buku ini bagus jelek sebelum antum baca isinya, dan jangan hanya lihat dari covernya. Kalau melihat covernya atau siapa yang yakin dia itu ulama? Bahkan diceritakan oleh para ulama kontemporer ketika pertama kali melihat Asy-Syaikh As-Sa'di. Antum sering dengar kan? Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ahli tafsir. Asy-Syaikh As-Sa'di pertama kali datang ke Saudi, orang bilang, apa ini beneran nih kita belajar sama orang begini? Kecil, kurus, hitam. Kata Syekh Utsaimin setelah ngaji sama beliau, lautan isinya. Nah, kalau sebagian orang di zaman sekarang, mereka menilai ilmu dari covernya dulu. Makanya saya pernah dapat juga tawaran, cuman tawaran. Mau siaran di TV, syarat tampan, ya. Saya cocok lah di situ, ya. Tampan, looking, bla 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 bla, berpenampilan gitu. Kualifikasinya ternyata bukan ilmu kalau di TV. Pertama apa? Good lookingnya, komersil atau enggak untuk dilihat.
Tampan-tampan sekalian atau jelek-jelek sekalian. Kalau setengah-setengah aja mungkin nggak dipakai. Faedah yang lain, habis sudah. Karena habis ceritanya. Ada yang bisa kasih faedah satu? Saya kasih antum coklat. Apa? Menuntut ilmu dapat menaikkan derajat seseorang. Sudah atau belum tadi? Sudah kayaknya. Teman-teman yang bawa anak kecil, nanti setelah selesai kajian, suruh mereka temui saya di parkiran. Ada coklat. Coklat saya beli di Gunung Uhud. Semoga nanti mereka sama antum bisa pergi ke Uhud. Cerita kedua. Atha bin Abi Rabah itu masa kecilnya adalah hamba sahaya. Dia adalah budaknya seorang perempuan dari Mekah. Tapi Allah memuliakan budak Habasyah ini dengan meletakkan kedua kakinya semenjak kecil di jalan ilmu. Di antara waktunya dia bagi jadi 3. 24 jamnya Atha semasa kecilnya dia bagi jadi 3. Satu bagian untuk majikan perempuannya karena dia budak. Satu majikan untuk Allah, yaitu dengan beribadah. Dan satu bagian lagi dia abdikan untuk ilmu. Atha bin Abi Rabah berguru kepada para sahabat Nabi yang masih hidup. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Atha itu muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat mulia lainnya. Hingga hatinya dipenuhi dengan ilmu fikih dan riwayat dari Rasulullah SAW. Ada yang bisa kasih faedah? Apa faedahnya barusan? Belajar dari kecil. Belajar itu tidak bisa dari besar. Ya bisa lah dari besar. Sekedar untuk mengisi waktu sampai wafat. Saya bilang sama teman-teman guru tahsin, ini mohon maaf jemaah, jujur-jujuran aja. Saya bilang sama guru-guru tahsin di Mufid, kita kalau hanya membuka kelas tahsin 17 tahun sampai dengan 50-60 tahun, kita hanya membuka kelas tahsin untuk orang-orang yang memang sudah sadar akan dirinya dan sedang mempersiapkan kematiannya. Kita harus punya juga kelas tahsin mulai dari SMP sampai SMA karena mereka calon dai nanti di masa mendatang. Karena memang generasi muda harus dibangun sedari sekarang. Faedah yang lain adalah manajemen waktu. Seperti Atha bin Abi Rabah, ada kalanya ibadah, ada kalanya nuntut ilmu, dan ada waktunya untuk pekerjaannya. Jangan sampai jamaah kita seharian hanya kerja saja, jualan, kantor, pulang capek. Kita kalau pergi ilmu hanya sekedar daurahnya saja. Kalaupun ikut kajian rutin jarang bawa buku. Kalau ada bukunya hilang bukunya atau tunggu gratisannya lagi. Ketika majikan perempuannya melihat bahwa Atha ini sudah menjual jiwanya kepada Allah dan ilmu, maka majikan perempuannya kemudian memerdekakan Atha dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa faedahnya? Kalau saya lebih ke majikannya ini, memerdekakan orang demi cari Allah. Maka faedahnya buat kita adalah apa yang kita kerjakan bukan buat orangnya. Manfaat kita buat orang lain bukan untuk orangnya kepada kita, tapi untuk siapa? Untuk kita dapat dari sesuatu dari Allah. Karena jemaah, kalau kita melakukan sesuatu untuk manusia supaya dapat dia, ternyata tidak sesuai harapan, kita akan menyesal dan hilang keikhlasan. Ya tidak? Antum ngutangin orang nih, karena antum pikir ini anaknya baik, ini orangnya kaya aja, terus dia itu suka traktir. Ya. Antum main sama dia karena faktor dirinya. Ternyata suatu saat apa yang antum butuhkan sama dia nggak ada. Ya. Antum tagih uangnya, dia bilang anu belum ada. Antum makan, jalan, maaf nggak bisa. Akhirnya antum hilang. Ya, apanya? Keikhlasan. Bahkan ada rasa penyesalan. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau kita pernah bantu teman, terus teman kita itu nggak ingat-ingat bahwa kita pernah bantu. Kalau ketemu dia itu, rasanya sakit hati, Ustaz.
Saya jawab, itu karena waktu membantunya berharap dirinya. Makanya waktu dia nggak ingat, kita bilang, aduh, mendingan waktu itu dosa dibantu. Beda halnya kalau misalnya kita membantu dia lalu kemudian kita bilang, ya Allah, ini saya bantu dia karena Engkau ya Allah. Nggak dapat apa-apa dari dia, nggak ada masalah, karena kita dapatnya dari siapa? Dapat dari Allah. Semenjak hari itu, Atha bin Abi Rabah menjadikan Baitul Haram, yaitu Masjidil Haram, sebagai tempat tinggalnya. Enaknya ya, dia tinggal di Masjidil Haram, yang satu kali sholat di sana 100.000 kali lipat daripada masjid manapun di Balikpapan. Ya. Semoga antum yang belum pernah ke sana bisa ke sana. Atha bin Abi Rabah sejak saat itu tinggal di Masjidil Haram. Dia jadikan sebagai rumah tempat dia berteduh. Dia jadikan Masjidil Haram sebagai sekolah tempat dia belajar. Dia jadikan sebagai tempat sholat untuk bertakarrub kepada Allah dengan penuh ketakwaan dan ketaatan. Hal ini membuat ahli ilmu berkata, Masjidil Haram adalah tempat tinggalnya Atha selama 20 tahun. Masya Allah, tinggal 20 tahun di sana. Apa faedah yang kita dapat dari sini? Allah mengangkat derajat yang berilmu. Buktinya, Atha dulunya budak lalu jadi orang merdeka. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita belajar bukan dalam rangka supaya dihormati orangnya, tapi ini memang kenyataannya. Saya tahu banyak dari antum yang kalau di kantor itu, maaf, kalau secara derajat kantor bawah, tapi orang di kantor atasannya termasuk, kalau nanya apa-apa sama dia. Kalau soal agama, dia. Buktinya minimal kalau ada acara kantor, kamu ya yang berdoa. Disuruhnya apa? Baca doa. Siapa yang dipilih begitu? Tentunya sosok yang di dalam kantor dianggap seseorang yang beragama, berilmu. Itu menunjukkan apa? Ilmu memang mengangkat derajat kita, meskipun mungkin kita di kantor itu bukan siapa-siapa. Ya. Ada ikhwan, entah di sini ada nggak dia? Saya pernah tanya dia satu kali. Saya kan kalau di handphone saya itu kalau nyimpen nama tuh kayak gini. Fulan, temennya Fulan. Fulan, temennya Alan. Bila nomornya si Fulan, saya dapatkan dari Alan. A, temennya B. Bila nomornya A itu dikasih oleh B. Suatu hari saya evaluasi, temennya A, temennya B, temennya B, temennya B, temennya B itu banyak banget si B ini. Maka saya tanyalah si B ini, kenapa di Google saya itu ternyata banyak juga teman antum yang masuknya tapi belakangnya namanya antum. Itu teman-teman kantor antum ya? Iya Ustaz, si Fulan, iya, si Fulan, iya Ustaz ya. Itu teman kantor semua. Gimana caranya teman kantor bisa ikut di grup-grup? Ya mereka kalau lagi ada urusan kantor kadang-kadang nanya agama. Terus saya dengan kadar kemampuan saya jawab. Terus mereka tertarik, mulai nanya kajian di mana. Sehingga dari dia banyak teman kantornya ikut kajian. Ya. Faedah yang lain, ilmu dan amal harus jalan bareng. Ilmu dan amal jalan bareng. Begitulah Atha bin Abi Rabah. Faedah yang terakhir, cintai masjid. Sebagaimana Atha, dia jadikan Masjidil Haram itu sebagai tempat tinggalnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, nggak salah kok kita punya rumah. Nggak ada salah. Kalau memang ada uangnya, nggak apa-apa punya rumah. Yang penting jangan KPR, jangan riba. Tapi rumah itu tidak usahlah besar-besar. Rumah itu secukupnya antum tinggali, karena kita nggak bakal lama di sana. Lebih banyaknya di mana? Di masjid. Kalau antum pergi umroh, nggak usahlah terlalu muluk-muluk berpikir bintang 5. Antum ke sana kalau cuma mau bintang 5, di sini banyak. Kalau hanya untuk mencari nyamannya tempat tidur, bagusnya hotel,
Ya tapi jangan juga bintang 2 ya. Jangan juga bintang 3 naik gunung. Silakan bintang 4. Tapi berpikir depan, mewah, tersedia semua makanan. Antum ke sana bukan mau menghotel. Antum ke sana mau ke masjid. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka semoga antum bisa ke sana. Tapi masjid harus lebih banyak porsinya. Wallahu a'lam. Suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, gurunya Atha, pernah ke Mekah untuk umrah. Maka orang-orang mengurumu dia lalu menanyakan dan minta fatwa. Maka Abdullah bin Umar berkata, kalian ini aneh. Di sini sudah ada Atha. Ini menunjukkan bahwa Atha itu sudah mencapai derajat keilmuan yang sangat diakui. Faidahnya, begitulah para ulama terdahulu. Gak ada guru di zaman sekarang, di zaman setelahnya, kecuali rekomendasi dari guru sebelumnya. Maka kalau antum ingin bertanya, Ustadz, ada Ustadz baru, bolehkah saya ambil ilmunya? Maka pertanyaannya adalah, guru baru ini direkomendasikan siapa yang lebih berilmu dari dirinya. Itu dulu. Gak langsung ujuk-ujuk jadi Ustadz semua orang ngejar ilmunya ya. Nanti kadang-kadang kita tertipu. Kita jadi seperti pencari kayu bakar di kegelapan malam. Kadang yang kita ambil kayu bakar, dan kadang yang kita ambil ular. Jemaah yang dirahmati Allah, Atha bin Abi Rabah ini tidak memberikan kesempatan untuk dirinya sendiri bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak berguna. Dia mengatur waktunya sehingga tidak ada waktu, melainkan semuanya sesuai keperluannya. Muhammad bin Suqah pernah berkata, aku pernah jalan Abdul bin Suqah mengatakan, Atha bin Abi Rabah pernah menasihatiku. Nasihatnya panjang. Wahai keponakanku, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kami dahulu tidak menyukai perkataan yang sia-sia. Aku tanya, apa perkataan yang sia-sia menurut orang terdahulu? Maka Atha mengatakan, dahulu kalau bukan membaca Al-Quran dan membacakannya, berarti itu sia-sia. Di zaman dahulu, bila ada yang bicara yang isinya bukan hadis Rasulullah, maka itu sia-sia. Di zaman dahulu, bila bukan isinya amar ma'ruf, maka itu sia-sia. Kalau di zaman dahulu ada orang bicara dan isinya bukan mencegah yang mungkar, maka mereka sia-sia. Dan kalau ada orang bicara yang isinya bukan ilmu, maka itu adalah sia-sia. Ini orang-orang di zaman dahulu. Lalu dibacakanlah beberapa ayat firman Allah Ta'ala di surat Infitar ayat 10-11. Atha membacakan, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya terhadap kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi amal perbuatan kalian, yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatan kalian. Kemudian di surat Qaf ayat 17-18 Allah berfirman, Anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di mana yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang dia ucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Kemudian Atha berkata, Apakah kalian tidak malu jika buku catatan kalian dipenuhi di awal siangnya, dibuka di depannya, lalu dia menemukan apa yang tertulis di dalamnya ternyata bukan untuk urusan agamanya dan bukan manfaat untuk dunianya. Maksudnya dapat faedahnya gitu jemaah. Kalau kita mengucapkan sesuatu atau ngobrol dengan seseorang, maka pastikan isinya bermanfaat buat agama
atau bermanfaat buat dunia. Kalau nggak ada manfaat buat agama, minimal ada manfaat buat dunia. Misalnya kita ngobrol soal bisnis, ada duit yang bisa didapat, ini ada manfaat dunia. Sebagian orang mengeluarkan statement, dunia nggak dapat, akhirat apalagi. Contoh, bikin status, panas, oi. Apa manfaat akhiratnya? Apa manfaat dunianya? Apakah kalau diposting langsung dingin? Lagi marah nih. Apa manfaatnya? Tidak ada dunia, tidak ada akhirat di situ. Maka pastikan apa yang kita sebutkan itu bermanfaat dunia maupun akhirat. Sabar ya. Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah? Imam madhab. Abu Hanifah pernah berkata, aku pernah diajari tukang cukur. Waktu aku ingin tahallul, aku cukur, aku tanya, berapa bayarnya? Tukang cukur itu mengatakan, ini ibadah. Ngapain ibadah kok mempersyaratkan bayaran? Duduk, kamu bayar berapapun silahkan. Kalau zaman sekarang mana ada begitu? Tahallul di sana 10 rial, 10 rial, lah 5 rial, 7,5 rial. Ya udah 7,5 rial. Padahal nggak ada uang setengah situ. Ya udah 2 kepala 15 rial, 2 kepala 15 rial. Gimana? Sudah duduk. Nanti bayar terserah, kata tukang cukur itu. Aku jadi malu, kata Abu Hanifah. Lalu aku pun duduk dan menghadap ke arah yang bukan kiblat. Maka tukang cukur itu bilang, sini hadap kiblat. Tambah malu lagi aku, jadi grogi rasanya. Kemudian ku kasih kepala kiriku. Dia bilang, sini kepalamu yang kanan dulu. Nah, sini kepalamu yang kanan dulu. Maka dia mencukurku dari yang kanan, tapi aku sambil diam. Lalu dia bilang, kenapa diam? Emangnya kenapa? Bertakbir, katanya. Kata tukang cukur itu. Maka aku pun bertakbir. Setelah selesai, aku pun berjalan menuju kendaraan. Dia bilang, mau kemana? Mau pulang. Sholat dulu 2 rakaat baru pulang. Lalu aku pun berkata, tidak ada tukang cukur secerewet itu soal ilmu. Dari mana kau dapatkan ilmu-ilmu seperti itu? Maka tukang cukur itu berkata, aku lihat Atha bin Abi Rabah melakukannya, lalu kuikuti dan kuajarkan orang-orang begitu. Jemaah yang dirahmati Allah, Atha bin Abi Rabah sepanjang hidupnya bajunya paling-paling 5 dirham. Tapi ini kalau di Indonesia kan lumayan mahal juga sih. Kalau sekarang ya, 1 dirham itu 70.000 rupiah. Kalau kali 5 berapa? 350.000, sama salah. Tapi 5 dirham di zamannya Atha itu murah. Bahkan compang-camping. Ya. Dikisahkan oleh Utsman bin Atha al-Khurasani, suatu hari aku berjalan bersama ayahku, kami datangi Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Hisham ini saudaranya yang pertama tadi, siapa? Sulaiman. Yang meninggal dulu Sulaiman, baru setelah itu Umar bin Abdul Aziz, baru setelah itu Hisham. Hisham ini setelahnya Umar bin Abdul Aziz. Kami datangi Hisham. Waktu kami sampai di Damaskus, ada orang tua dikeledai hitam, dia juga hitam. Bajunya jelek, kasar jahitannya, jubahnya lusuh, dan dia berpeci, dan dia ya itu tadi hitam pesek. Aku lihat mukanya, aku ketawai. Coba antum kayak apa lihat ada orang itu antum ketawai? Ya. Maka aku tertawa dan aku ditegur ayahku, diam kamu. Inilah penghulu ahli fikih penduduk Hijaz. Itu namanya Atha bin Abi Rabah. Maka ayahku turun, dia pun turun. Setelah sama-sama turun, mereka berpelukan dan saling menyapa. Lalu mereka sama-sama masuk ke pintu istana Hisham bin Abdul Malik. Lalu ayahku keluar, lalu aku bertanya, ayah, tadi apa yang terjadi? Maka ayahku berkata, ketahuilah waktu Atha datang, Hisham langsung berkata, selamat datang, mari masuk. Yang kalau bukan karena Atha di situ, aku duduk di luar. Maksudnya, yang tidak bisa masuk kalau bukan karena kemuliaannya Atha. Setelah sampai di dalam, maka Khalifah Hisham berkata, wahai Abu Muhammad maksudnya siapa? Atha. Wahai Atha, ada perlu apa?
Atau bilang, wahai Amirul Mukminin, penduduk Mekah, Madinah, mereka adalah penduduk negerinya Allah, tetangga-tetangganya Rasul. Berikanlah mereka rezeki, berikanlah mereka pemberian-pemberianmu. Maka Hisham berkata, wahai ajudan, catat, kirimkan semua pemberian-pemberian kepada penduduk Madinah dan Mekah. Coba bayangkan kalau misalnya Ustadz Abdurrahman datang ke Pak Rijal Effendi, terus bilang, wahai Pak Rijal, kirimkan semua warga Balikpapan beras, gula, minyak. Habis uang negara itu. Tapi apa kata Hisham? Wahai ajudan, catat dan beri. Apalagi, wahai Amirul Mukminin, penduduk Hijaz, penduduk Najd, semuanya adalah pemuka-pemuka Islam. Berikanlah mereka sedekah dan kelebihan zakat. Wahai ajudan, catat. Apalagi, wahai Amirul Mukminin, orang-orang yang ada di perbatasan, yang menjaga kaum muslimin dari pembunuhan orang-orang jahat, berikanlah mereka sebagian rezeki. Kalau mereka mati maka perbatasan akan hilang. Wahai ajudan, catat. Wahai Amirul Mukminin, katanya apa lagi? Wahai Amirul Mukminin, ahli dhimmah, orang Yahudi Nasrani yang bertetangga, jangan mereka dibebani dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Coba bayangkan, mikirnya sampai orang kafir. Apalagi orang muslim, dia pikirnya gimana? Kafir aja dia pikirin. Orang-orang ahli dhimmah, Yahudi Nasrani, jangan dibebani dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup. Wahai ajudan, catat. Apalagi? Apa akhirnya? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda diciptakan sendiri. Nanti Anda juga mati sendiri. Anda akan dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Anda akan juga dihisab oleh Allah sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang menyertai Anda di hari kiamat. Anda sendiri. Maka Hisham kemudian menyungkurkan wajahnya ke tanah lalu menangis. Maka Atok berdiri dan aku pun berdiri bersamanya, kata bapaknya Atok. Maaf, kata temannya Atok. Ya, Hisham ini sampai nyungkur ketika diingatkan bahwa dia hidup sendiri, mati sendiri, dan akan dibangkitkan sendiri. Dan kita jamaah yang terhormat Allah, saya, antum semua, kita insya Allah akan bertanggung jawab atas amalan kita sendiri-sendiri. Setelah itu kami pergi. Lalu kemudian ada orang menyusul Atok. Orang itu berkata, wahai Atok, sesungguhnya ini pemberian dari Amirul Mukminin. Dikasih apa kira-kira? Kasih duit. Atok berkata, maaf, saya tidak bisa menerima. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta imbalan atas apa yang aku suruhkan untuk kalian. Sesungguhnya imbalan itu hanya dari Tuhan seluruh alam. Demikianlah Atok bin Abi Robah keluar dari istananya khalifah dan tidak minum setetes air pun di situ. Apalagi ngambil duitnya penguasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini hati-hati juga. Ya, waktu di Hadiah Thalib Ilmi di BDI dulu saya pernah sebutkan ada riwayat dari sebagian salaf bahwa orang jangan pernah ngambil duit pemberian dari pemerintah. Maksudnya kalau dia dai lalu dikasih-kasih oleh pemerintah, jangan diambil, karena menyelamatkan dirinya dari buangan-buangan yang khawatirnya didapatkan dari cara yang haram. Terakhir, Atok bin Abi Robah wafat di akhir hayatnya sampai usia 100 tahun. Umur itu dia penuhi dengan ilmu, amal, kebaikan dan ketakwaan. Dia membersihkan dirinya dengan zuhud dari kekayaan yang ada di tangan manusia dan sangat mengharapkan ganjaran yang ada di sisi Allah. Waktu dia wafat, badannya ringan dan ringan dari beban dunia, tapi banyak bekal untuk amalan akhirat. Selain itu, dia pernah haji 70 kali. Dia pernah wukuf di Arafah 70 kali. Di sana dia memohon kepada Allah agar mendapatkan keridhaannya dan surganya, memohon perlindungannya dari murkanya dan dari nerakanya. Pelajaran yang kita ambil di bagian akhir ini, istiqomah sampai akhir hayat. Istiqomah sampai kita tua. Semoga Allah mengkaruniakan kita istiqomah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, caranya istiqomah, maka sampai tua teman antum harus teman yang baik-baik. Yang sampai kita masa-masa tua, setelah nanti kita mulai memutih,
teman-teman kita semuanya yang baik-baik. Hindari pertemanan yang jelek-jelek. Teman-teman kantor yang sekiranya membawa kita ke neraka, jauhi. Atau ajak dia, bilang sama dia kita berteman dan kita sama-sama kepada Allah. Atau kalau tidak maka kita tidak berteman. Ya. Allah a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum